Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam sholat ada satu surat penting yang wajib dibaca dan dianggap tidak sah sholatnya apabila tidak membaca surat itu. Dialah surat Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah dianggap salat seseorang apabila tidak membaca surat Al-Fatihah. Dalam surat tersebut ada satu ayat yang isinya merupakan sebuah pernyataan seorang hamba bahwa tiada yang patut untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepada Allah lah tempat kita meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Demikian pula dalam doa iftitah, kita telah menyatakan diri, berikrar, berpasrah diri, menyerahkan segala hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku kuserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, artinya 17 kali kita sehari semalam dalam sholat 5 waktu telah menyatakan diri, berikrar dan berjanji di hadapan Allah, hanya Allah lah tempat kita menyembah, hanya Allah lah tempat kita meminta. Akan tetapi bagaimanakah kenyataan dalam kehidupan kita? Terkadang ketika kita sibuk dinidabobokan oleh keasyikan kita bekerja, kita tidak memperdulikan panggilan Allah melalui suara azan yang dikumandangkan oleh seorang muazin. Kita lalai dan tak terasa kita berada di penghujung waktu sholat, dan bahkan mungkin kita kehilangan waktu sholat. Ketika Allah perintahkan kita untuk menafkahkan sebahagian rizki yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan infak dan sedekah, kita banyak pertimbangan, berat rasanya untuk mengeluarkan, sementara berapa banyak rezeki yang telah Allah karuniai kepada kita, kita manfaatkan untuk belanja sesuatu yang sia-sia. Dan bahkan ketika Allah perintahkan kepada kita untuk memohon segala pertolongan hanya kepada Allah, namun saat kita mengalami kesulitan, saat kita menghadapi masalah, bukan kepada Allah kita meminta, tapi kepada manusia, ataupun bahkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mempersekutukan Allah. Bukankah kita tahu, andaikan kita berkhianat atas janji yang telah kita ucapkan, kita ingkari janji tersebut, itu merupakan salah satu dari sifat yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Karena kata Nabi, ayatul munafiki salasun, iza haddasa kazzaba, wa ija wa'ada akhlafa, wa ija tumina khana. Sesungguhnya ciri-ciri orang munafik itu apabila berkata dia dusta, berjanji dia ingkar, dan diberi amanah ia khianat. Sementara ancaman Allah bagi orang-orang yang munafik adalah sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar.
Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu akan ditempatkan di keraknya api neraka. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat munafik yang akan membawa kecelakaan buat kita di alam akhirat nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.